Itu pertanyaan yang ya cukup rumit. Jadi ya kalau mau ngelakuin jalan semua program itu agak. Dari komunitas-komunitas tadi yang 4 itu mungkin bisa ditambahkan juga. Kita juga punya deadline dan juga ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan. Jadi kita nggak bisa untuk nge-stuck. Halo guys, welcome back to Med Talk. Jadi kembali lagi di podcast kedokteran Hima Kedokteran 2025-2026. Jadi di sini kita kedatangan departemen yang kemarin habis bikin gebrakan proker yang seru banget buat anak kedokteran, yaitu Departemen Bakat dan Minat. Jadi di sini aku minta buat kalian perkenalan dulu satu-satu. Jadi kalian perkenalan dari nama, terus dari angkatan berapa, kedokteran angkatan berapa, terus dari departemen apa, terus sebutin lampu kalian. Gitu sih. Halo guys, nama aku Abdullah Atamis, biasa dipanggil Alta, dari angkatan 2024. Di sini sebagai koor dari Departemen Bakat dan Minat. Dan lampuku merah. Oke, kalau aku sendiri nama aku Irfan, dari angkatan kedokteran 2024. Saya di sini sebagai anbunya Alta, anak buahnya Alta. Saya sebagai staff divisi bakat minat. Untuk lampu saya sendiri merah. Halo guys, aku Eka Devi Nur Anggraini, biasanya dipanggil Devi, dari kedokteran 24. Di sini aku sebagai staf Departemen Bakat dan Minat. Untuk lampu aku hijau ya guys. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Raffi Aulia, bisa dipanggil Ilya. Aku dari kedokteran 2024. Terus di Hima ini posisiku itu sebagai anggota Departemen Bakat Minat. Untuk lampuku merah. Hai Alta, hai Irfan, hai Aul, hai Devi. Oke, makasih atas perkenalan singkatnya. Jadi di Bakmin ini nanti aku mau tanya-tanya dikit ya. Mungkin yang pertama, mungkin di sini masih asing nih teman-teman. Di Bakmin itu sebenarnya menaungi apa sih? Terus proker-prokernya itu apa aja sih selama ini yang udah berjalan ataupun masih planning gitu? Jadi untuk proker kita sendiri itu sebenarnya kita menaungi tentunya bakat dan juga peminatan dari teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran. Nah, untuk proker-prokernya itu diantaranya yang udah berjalan, ada bonding ataupun istilahnya capacity building untuk antar anggota dari Hima yang udah berjalan sekitar mungkin 3 bulan yang lalu. Kemudian setelah itu dilanjut dengan capacity building yang kita adakan itu antar mahasiswa. Dan di saat itu kita mengumpulkan 3 angkatan, itu sekitar 150 mahasiswa. Kemudian ada juga kita melakukan survei berupa bentuknya G-form, di mana teman-teman mahasiswa itu bisa mengisi tentang minatnya, kemudian bakatnya juga itu di luar akademik. Bisa juga di ranah ilmiah, bisa di ranah olahraga ataupun seni begitu. Kemudian ada juga proker-proker yang akan dilaksanakan namun belum tercapai juga, itu seperti turnamen bulu tangkis, kemudian turnamen pingpong juga ada gitu. Oke, thank you Alta atas jawabannya. Mungkin sekarang aku lebih mau tanya ke Devi kali ya. Soalnya kemarin Devi berpengalaman nih jadi ketua dari proker TB buat kita bonding gitu. Itu 3 angkatan bonding, itu menurut aku sama teman-teman yang lain berkesan banget sih. Mungkin ini juga jadi proker yang paling berkesan mungkin ya buat si Bakmin ini. Jadi aku mau tanya langsung ke Devi, pengalamannya boleh di-sharing-sharing dong. Terus menurut Devi juga apa yang perlu buat dievaluasi dari proker itu? Baik, terima kasih Feni atas pertanyaannya. Jadi pengalamanku jadi ketupel kemarin di acara Hogwarts itu jadi pengalaman berkesan banget buat aku. Apalagi ini kan acaranya dari 3 angkatan ya, acaranya cukup besar. Itu mungkin sangat berkesan bagi aku. Jadi pengalaman terbaik aku waktu kuliah ini. Lalu aku bisa belajar lagi tentang manajemen waktu, bisa berkoordinasi dengan semua pihak, lalu lihat teman-teman yang berpartisipasi dalam acara itu jadi ikut senang juga. Lalu untuk evaluasinya sendiri, kalau mungkin CB ini bakalan dilanjutkan di periode adik-adik yang akan datang,
Mungkin evaluasinya itu dari dananya sendiri ya. Yang kedua mungkin dari pesertanya ini bisa lebih dikumpulkan lagi, dicarikan waktu yang kosongnya itu kapan gitu sih kalau evaluasinya. Oke, makasih Devi buat share pengalamannya. Aku appreciate banget sih, itu proker yang benar-benar seru dari 3 angkatan ini. Mungkin sekarang itu tadi udah pengalamannya. Kalau di all tentang proker di Bakmin, aku mau tahu dong dari rintangan kalian tuh gimana sih, terus tip and tricks atau problem solving dari si rintangan itu. Mungkin boleh dijawab sama yang lainnya. Dari SDM-nya kita itu hitungnya itu dikit banget. Dari Bakmin itu cuma 4 orang. Jadi ya kalau mau ngelakuin jalan semua prokernya itu agak berat juga. Jadi sebenarnya untuk kendala di bakat minat sendiri, karena sebenarnya bakat minat itu kan memang departemen yang tujuannya untuk menaungi mahasiswanya ya, artinya menaungi bakat dan juga minatnya. Dan tidak hanya itu, kami juga punya tujuan untuk mempererat hubungan antara baik itu internal dari Hima sendiri dan juga mempererat hubungan antara mahasiswa kedokteran itu sendiri, baik dari angkatan 23, 24 dan juga 25. Nah, untuk kendalanya itu ya yang internal ya, yang dari Hima sendiri itu kami banyak terkendala kemarin terkait biaya. Apalagi dalam proker capacity building kemarin itu cukup memakan banyak biaya ya. Ya sebenarnya cukup banyak memakan biaya, dan sampai akhirnya kami juga mengusulkan untuk ini iuran pesertanya, dan itu sempat terjadi ya adanya ketidaksetujuan dari atasan. Ini nanti pungli nggak ya, gitulah lika-liku kehidupan ya. Lalu kalau dari proker-proker yang lain sendiri itu untuk seperti kita sanggar bakat minat itu mungkin terkait lomba-lomba ya, terkait kendalanya itu di akses informasi. Ya sebenarnya informasi banyak, hanya saja keuletan kami sendiri dari tim internal untuk mencari informasi terkait sanggar bakat dan juga lomba-lomba yang mungkin diminati oleh mahasiswa kedokteran. Lalu untuk kalau di proker saya sendiri, yaitu di pingpong ya, Smash Lab itu sebenarnya kendalanya lebih ke waktu sih ya. Jadi kita masih bingung juga cari waktunya kapan, karena kemarin setelah dirapatkan itu yang harus didahulukan adalah CB dibandingkan Smash Lab ini. Jadi ya kita masih jadi planning, entah itu nantinya ke depannya bisa kita lakukan atau tidak ya, mungkin lihat kondisi nantinya ke depannya. Untuk overall sebenarnya kendalanya lebih ke situ-situ aja sih, lebih ke kadang biaya, waktu karena kesibukan kita sendiri juga ya sebagai mahasiswa kedokteran, maksudnya meskipun kita juga ya dari departemen bakat minat kan juga ya ada kewajiban kami sebagai mahasiswa di bidang akademiknya. Jadi ya di situ-situ aja sih, lebih ke waktu, lalu keuletan kami sendiri juga itu jadi tantangan yang perlu kami atasi, dan juga biaya. Karena ya kadang juga susah juga ya kalau ada yang sampai nggak bayar kas berbulan-bulan itu, sampai udah ditarik nggak tahu kapan mau bayar. Ya gitulah. Tadi hambatan dan juga kendala yang sempat kita rasakan. Nah di saat-saat itu juga makanya kita perlu cepat-cepat memikirkan solusi yang harus kita lakukan, karena kita juga punya deadline dan juga ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan. Jadi kita nggak bisa untuk nge-stuck di satu problem secara buat lama-lama di situ. Jadi kemarin itu sempat kita rundingkan lagi, entah itu dari internal bakat minat, kemudian kita angkat ke teman-teman BPH, dan yang paling terakhir itu sempat kita konsulkan dengan pembina kita dan juga koor prodi, bahkan ke wakil dekan. Nah itu di saat-saat itulah kita bebas untuk mengutarakan pendapat kita, kemudian rencana dengan acara-acara ini sebenarnya yang kita rencanakan dan kita harapkan itu sebenarnya apa, itu disitulah waktunya kita bisa menjelaskan dengan baik, dan dengan itu juga para dosen terus pembimbing itu bisa membantu kita dalam menjalani proker. Terus juga yang pasti penting itu
komunikasi yang baik. Nah, dengan yang awalnya kita adakan bonding antara anggota hima itu banyak benefit yang kita rasakan. Di antaranya itu kita menjadi lebih terbuka untuk saling diskusi, itu jadi lebih oke, lebih ada banyak masukan juga. Jadi itu mungkin tips and tricks juga gitu. Oke, aku izin menambahkan sedikit ya Alta. Mungkin seiring bertambahnya mahasiswa, itu kan lebih banyak mahasiswa, lalu peminat yang kemarin sedikit, itu mungkin bisa ditambahkan lagi di situ, ataupun mungkin dari komunitas-komunitas tadi yang 4 itu mungkin bisa ditambahkan juga. Oke, makasih teman-teman Bakmin yang udah ngomong tadi rintangannya apa, tuh, terus tips and tricksnya buat problem solvingnya apa. Ya benar sih, emang kendala utamanya itu pasti waktu, terus dana, terus habis itu komunikasi. Pasti dari itu semua jadi pengalaman buat kita gimana cara kita manajemen waktu, terus gimana cara kita ngolah dana gitu. Mungkin juga komunikasi antar atasan kayak BPH terus ke divisi-divisi lainnya itu juga perlu ditingkatin. Jadi sekarang kita mau masuk ke sesi yang gak kalah seru nih teman-teman, yaitu sesi spin wheel. Jadi di sini kita punya 3 topik. Nah, nanti mereka dapat yang mana terus bakal dibahas. Jadi kalian akan membahas tentang topik ini. Mungkin Alta boleh bantu aku buat nge-spin? Kak. Bisa. Bakat minat yang terhalang orang sekitar. Oke, jadi teman-teman Bakmin dapat bakat minat yang terhalang orang sekitar. Jadi mungkin di sini beberapa anak punya bakat minat yang seharusnya mereka bisa ekspor, mereka bisa kembangin, kayak misal nyanyi atau mungkin di bidang kesenian ataupun olahraga, tapi itu masih terhalang oleh orang sekitar. Nah, menanggapi hal itu, kalian bisa mengutarakan pendapat di sini, mungkin dari masalahnya ataupun dari penanggulangan masalahnya. Silakan teman-teman Bakmin. Untuk kasus bakat minat sendiri yang terhalang oleh orang sekitar, itu sebenarnya untuk di divisi kami sendiri itu belum ada ya. Untuk sekarang belum ada, cuman kemarin itu ada sempat ya kejadian yang pengalaman yang dialami oleh cutting kita angkatan 2023 itu ketika hendak melakukan suatu kegiatan, mengikuti suatu kegiatan dan mengikuti perlombaan, itu agak dipersusah oleh sebuah pihak. Jadi sebenarnya secara regulasi itu sah-sah saja ya. Regulasi dari UNIF itu sangat mendukung untuk mengikuti kegiatan tersebut, mengikuti perlombaan tersebut. Hanya saja ada ya pihak yang memang sedikit mempersulit cutting kami itu dalam mengikuti kegiatan tersebut. Pengalaman tersebut memang benar, dan padahal dengan teman-teman mahasiswa itu mengikuti kegiatan terus perlombaan itu padahal sebagai bentuk mereka itu bisa menyalurkan bakat dan juga peminatan yang mereka miliki gitu. Nah, dengan hal tersebut dari divisi kami itu berusaha tetap menaungi semua bakat dan minat, meskipun karena kami sempat terkendala karena kekurangannya mahasiswa juga masih ya bisa dibilang masih cukup sedikit. Jadi meskipun banyak variasi kategori bakat dan juga minat dari teman-teman itu, bisa terbilang masih sedikit untuk masing-masing kategori. Nah, jadi kemarin itu kita bentuklah pengelompokan itu berdasarkan 4 kategori besar. Ada di bidang keolahragaan, kesenian, terus literatur, dan juga soft skill dan pengembangan diri. Jadi di setiap bidang tersebut itu di bawahnya ada misalnya keolahragaan, ada yang maraton, ada yang bela diri juga, itu semuanya terkumpul di satu bidang. Pun juga begitu dengan bidang kesenian, ada juga yang menari, ada yang menyanyi, terus menggambar, fotografi, itu semuanya terkumpul di masing-masing bidang tersebut. Mungkin itu hal-hal yang kita lakukan karena kita merasakan ada kendala, terus hal-hal yang di luar ekspektasi kami kita atasi begitu.
Oke, udah bagus banget dari pendapat Bakmin ini tadi. Aku appreciate banget. Mulai dari itu ada kendalanya, terus mereka juga udah dapat problem solvingnya kayak gimana. Nah, mungkin ini nanti bisa untuk jadi bekal adik tingkat untuk melanjutkan Bakmin ini. Jadi mungkin untuk Aul bisa kasih pesan gitu ke adik tingkat untuk melanjutin Bakmin ini. Gimana sih harapannya ke depannya gitu? Oke, jadi ya dari pembahasan kita semua tadi ini dariku ada pesan ya buat kepengurusan selanjutnya, yaitu di HIMA 2006 khususnya di adik-adik yang join di Departemen Bakmin. Kami harap kalian itu bisa lebih baik dari kakak kita semua. Yang kurang bisa diperbaiki. Kan itu kakak juga bakal seneng kalau adik-adiknya itu lebih baik. Mungkin aku mau menambahkan buat adik-adik di HIMA 2026, karena sejatinya organisasi itu ya seperti kapal, dimana semuanya itu bahu-membahu untuk bisa berjalan dengan bersama. Terus ketika ada yang bolong, ada yang rusak, itu saling untuk repair, saling untuk menambal. Nah, ketika nggak ada yang menambal, itu pastinya akan ada air bocor, terus kapal pastinya nggak bisa berjalan gitu. Dan tentunya dalam suatu kapal itu pasti ada pemimpin di situ. Jadi pasti ada yang memimpin kemana kapal ini akan berlayar. Ketika pemimpinnya nggak ada, pasti kapal itu nggak akan jelas kemana arahnya gitu. Jadi harapan kami semoga di tahun berikutnya HIMA 2026 bisa menjadi HIMA yang terbaik, terutama untuk menaungi seluruh mahasiswa kedokteran UNESA. Buat adik-adik HIMA 2026, kita tunggu program di